Halo sahabat Tipoders, kembali lagi ke salah satu episode dari Tipod Podcast. Bersama host kalian pada hari ini, Kimberly Cho dari Jurusan Manajemen Intake 2021. Nah, ngomong-ngomong mengenai beranjak dewasa, masa perkuliahan merupakan masa di mana teman-teman masuk ke tahap ABG, anak baru gede. Dimana kayak di tahap ini juga teman-teman udah mulai merasa semua hal harus lakukan sendiri. Semua kewajiban dah harus dilakukan sendiri. Terus keputusan juga harus dari diri sendiri, gak bisa lagi dibantu dari orang tua. Ya seperti itu. Nah tetapi di masa beranjak dewasa ini juga pasti teman-teman punya banyak ekspektasi. Kayak nanti dewasa saya sudah pasti punya banyak uang, punya rumah dan sebagainya. Dan ternyata ekspektasi tersebut tidak dapat digapai dengan mudah. Dan mungkin teman-teman juga agak merasa sedikit kecewa akan hal itu. Nah, maka dari itu sesuai dengan topik hari ini yaitu kecewa, kita akan membahas mengenai bagaimana sih apa itu beranjak dewasa dan bagaimana rasa kecewa itu kita harus hadapi dengan baik. Dengan itu saya introduce dulu narasumber kita yang cantik pada hari ini yaitu Shannon Gandropa. Hai Shannon. Hai Kak Kim. Nah, panggil Kim aja boleh. Oke, jadi mungkin Shannon perkenalkan diri dulu kepada para Tipoders. Shannon itu di UPH ambil jurusan apa, terus ada pekerjaan atau hal-hal lain bisa Shannon perkenalkan. Halo Tipoders, kenalin aku Shannon Gandropa. Aku dari jurusan Hukum Intake 2021. Kesibukan aku sekarang selain menjadi freelance fotografer, aku juga masuk beberapa organisasi di kampus. Contohnya itu ada Ambassadors, kedua ada Fantesta, yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum, dan juga aku merupakan seorang mentor dalam program studi hukum. Itu sih Kak Kim. Wah, banyak juga ya kegiatannya selain kuliah, udah ada pekerjaan dan juga udah aktif di bidang organisasi. Ya, mungkin Shannon kira-kira udah masuk ke bidang-bidang, udah ada pekerjaan, udah masuk bidang organisasi, Shannon udah merasa dewasa belum? Oke, kita berbicara tentang dewasa ya. Kita mau mendefinisikan dulu dewasa ini apa. Apakah dewasa secara usia atau secara pemikiran atau secara kewajiban. Karena kan kita tahu hanya orang dewasa nih yang membayar pajak. Anak kecil kan nggak membayar pajak gitu. Tapi apakah membayar pajak itu membuat kita otomatis menjadi orang dewasa? Kan enggak gitu. Jadi mungkin di sini kita lebih membahas tentang jati diri gitu ya. Apakah kita merasa kita sudah seseorang yang dewasa dalam menghadapi masalah, dalam menjalin hubungan dengan orang lain, dalam menyelesaikan sesuatu, apakah kita sudah menjadi seseorang yang dewasa gitu ya. Dan menurut aku, saat ini aku dalam tahap pendewasaan. Aku nggak bisa bilang aku sudah menjadi dewasa seutuhnya. Terkadang memang masih ada beberapa hal yang aku harapkan bisa berjalan mulus dan enak, layaknya pikiran seorang anak kecil gitu. Tapi seorang yang dewasa kan tidak lagi memiliki harapan seperti itu. Kita sudah realistis ya. Nah, jadi menurutku untuk saat ini ada beberapa hal lagi, tahap lagi yang harus aku lewati untuk benar-benar mencapai tahap dewasa itu. Jadi tahap dewasa itu bukan hanya kayak tadi seperti yang Shannon bilang bayar pajak hanya untuk orang dewasa ya. Jadi dewasa itu juga mindsetnya juga harus dewasa dan harus bisa mulai realistis seperti itu. Ya, jadi mungkin Shannon boleh sharing sedikit kayak pengalaman selama beranjak dewasa. Karena kan ini baru mungkin masuk tahun kedua dari masa perkuliahan ya kan. Artinya masih mulai beranjak. Udah ulang tahun belum? Belum, bulan 4 ulang tahunnya. Ya, dicatat ya bulan 4 ucapkan. Ya, tanggal 3 ulang tahun Shannon. Udah umur 20. Enggak, 19. Oh, 19. Ya, aku 2000. Iya. Oke, jadi kalau gitu boleh kayak sharing pengalaman sedikit kayak ada nggak struggling sama kayak beranjak dewasa? Oke, pengalaman selama beranjak dewasa gitu ya. Tentu aja banyak masalah yang harus dilewatin. Tapi aku tahu masalah ini tuh bukan cuma aku yang ngalamin. Tapi setiap dari kita yang mau mencapai fase dewasa itu, ya kita harus bisa melewati batu sandungan itu dulu. Nah, jadi apa sih yang aku alami? Nah, sedikit cerita tentang latar belakang aku.
aku ini adalah seorang anak tunggal yang nggak tinggal di kota Medan. Jadi ini harus 1 jam ke kampus, dan itu kan jadi salah satu rintangannya, di mana itu makan waktu, makan tenaga, dan juga makan uang gitu untuk ongkosnya. Dan bisa dibilang ketika aku mulai beranjak dewasa ini kan aku sudah mulai bekerja, memiliki kesibukan sendiri gitu, memiliki kehidupan sendiri, yang dimana sebenarnya hal itu sesuai sih dengan passion aku, yang aku suka gitu. Aku suka berorganisasi, aku suka dengan pekerjaan saat ini. Tapi memang ada beberapa realita yang harus aku lewati, yang seperti yang aku sebut tadi, rumahnya itu jauh. Terlebih lagi orang tua aku juga strict parents gitu. Jadi memang ketika mau mencapai sesuatu itu, aku harus meminta izin dari orang tuaku. Dan bukan hanya izin, tapi juga butuh bantuannya nih. Misalnya aku sekarang belum bisa nyetir gitu, jadi aku kemana-mana harus berharap sama papa aku. Yang dimana kan sebenarnya kita semakin dewasa itu juga nggak enak ya, kita asik berharap. Iya, benar. Kan juga ada pekerjaan di rumah. Nah, jadi memang ada beberapa kali masa di mana aku harus melewatkan beberapa momen yang sebenarnya aku bisa enjoy, tapi karena rintangan itu aku jadi nggak bisa mengambil momen itu. Tapi menurutku fase dewasa sih nggak cuma rintangan itu ya, nggak cuma yang tadi aku ceritain. Fase dewasa itu banyak ketika kita sudah menyadari bahwasannya kehidupan kita itu berbeda dari ketika kita kecil. Ketika kita kecil kita mau apa-apa itu kita masih dibeliin, kita butuh apa-apa masih disediakan. Tapi untuk dewasa sih enggak gitu. Karena memang sudah sepantasnya kita bisa mandiri, kita tidak menyibukkan lagi orang tua kita, yang dimana sebenarnya fase pendewasaan ini yang merupakan satu hal yang cukup berat. Karena kan kita merasa, oh kita masih ada orang tua nih, sebenarnya kita dari dalam hati kita masih pengen dibantu. Iya, benar-benar. Tapi ketika kita sudah dewasa kita jadi dilema, mau minta sama orang tua malu, tapi mau melakukannya sendiri juga terkadang kebingungan. Nah itu terjadi di aku sih. Kayak ada beberapa masalah yang semakin aku dewasa, aku juga gak bisa cerita sama orang tua, yang harus aku lewatin sendiri. Karena pas kecil itu kan selalu cerita ya sama mama gitu, selalu curhat dan minta solusi. Tapi ketika sudah dewasa, pemikiran kita juga sudah berbeda. Kalau curhat juga, ya nggak ada jalan tengahnya gitu. Ya banyak sih pergumulan yang harus dilewati sendiri, yang ujung-ujungnya jadi bingung, apa sih yang harus aku lakukan? Menurutku fase pendewasaan itu banyak sih yang harus dilewatin, bukan hanya masalah materi ataupun masalah sesuatu hal yang bisa kita lihat langsung di depan mata, tapi juga masalah yang ada dalam jati diri kita, dalam identitas kita, dalam perasaan kita. Itu sih yang aku rasakan. Jadi harus kayak mandiri, tapi secara kayak gak perlu ada orang tua. Mungkin gak perlu ada orang tua masih kita masih perlu kayak sharing sama orang tua, tapi kayak udah tidak membebankan mereka, dan kita sudah kayak udah tahulah cara menjaga diri dan melakukan hal secara sendiri. Jadi ekspektasi dari Shannon itu kalau dewasa itu apakah harus sendiri atau kayak kita masih butuh orang lain, kayak kita masih butuh sandingan dari orang tua ataupun dari teman-teman. Oke. Jadi kita berbicara tentang apakah kita masih membutuhkan orang lain ketika kita dewasa. Sebenarnya aku pernah salah kaprah. Aku pikir ketika kita menjadi orang dewasa, ya kita nggak membutuhkan siapa-siapa lagi gitu. Karena in the end juga kita bakalan sendiri. Kalaupun kita ada pasangannya, kita juga nggak bisa selamanya berharap sama pasangan kita. Artinya in the end of the day, kita berdiri sendiri gitu. Tapi ternyata semakin aku dewasa, di mana aku sempat mengalami yang namanya kesepian, yang namanya jatuh bangun, dan dengan prinsipku yang seperti itu, yang aku tidak butuh orang lain, ternyata itu sangat membebankan aku. Ternyata kita ini makhluk sosial, mau apapun fase kehidupan kita, anak-anak, dewasa, orang tua, kita tetap butuh orang lain di samping kita. Kita butuh guidance, kita juga butuh perspektif dari orang lain, karena memang meskipun kita semua punya perspektif yang berbeda, terkadang kita memang juga harus belajarkan dari perspektif orang lain, supaya kita tahu bukan hanya pandangan kita aja nih yang benar. Kita perlu belajar juga dari orang lain, meskipun ya memang seringkali kita nggak bisa menyamakan pandangan kita dengan pandangan orang lain.
Ya, kita nggak menjadi manusia yang egois, nggak jadi manusia yang cuma mau melihat sesuatu dari mata kita, tapi kita juga ya belajar gitu memahami pikiran orang lain. Sehingga menurutku ketika kita menjadi dewasa, tentu saja kita butuh orang lain. Karena selain kita perlu belajar dari orang lain juga, ya dengan adanya orang lain itu menjadikan kita sebagai seseorang yang utuh gitu. Orang lain itu membantu kita untuk menemukan jati diri kita. Bayangkan kalau kita nggak punya siapa-siapa, kita nggak pernah bersosialisasi dengan siapa-siapa, kita merasa diri kita sendiri ini udah cukup, ya kita nggak akan bisa tahu di tahap apa sih yang harusnya kita berkembang lagi gitu. Ketika kita bisa berinteraksi dengan orang lain dan melihat, oh ternyata ada satu pola di orang ini yang di aku nggak ada gitu. Ya tentunya di sana kita kan termotivasi. Mungkin ada dua kemungkinan sih, kita bisa termotivasi dan kita juga bisa jadi jealous gitu. Ya tapi kalau kita sudah menjadi sosok yang dewasa, kita nggak mungkin jealous. Justru kita akan makin termotivasi gitu. Itu menurut aku. Jadi kayak kita jangan jealous lah ya, tapi kita juga jangan bilang kita misalnya lihat seseorang ini, data orang ini lebih oke dari saya, kita nggak boleh bilang kenapa aku nggak bisa jadi dia, tapi kita seharusnya bilang aku mau dong jadi dia. Kita harus termotivasi juga ya. Menurut aku bukan lebih ke aku mau dong jadi dia, tentunya kita nggak boleh berpikir seperti itu. Tapi ya kita berpikir, wah keren ya kamu bisa punya ini, aku juga tertarik dong dengan kemampuan kamu gitu, aku juga jadi pengen belajar. Tapi kalau in the end ternyata misalnya Kim ini jago di menggambar gitu, dan aku tertarik, aku jadi pengen belajar menggambar. Tapi aku ternyata setelah aku pelajari passionku nggak di sana, aku nggak jago nih dan aku juga nggak enjoy. Ya udah, karena kan kita individu ini memiliki keunikan masing-masing, jadi kita juga ya ketika ada orang lain yang lebih dari kita dan kita nggak punya satu hal itu dari orang lain itu, ya udah, karena di sisi lain kita juga pasti punya sesuatu yang bisa kita banggakan, yang menjadi identitas kita. Karena kalau semua manusia sama kan jadinya ya apa spesialnya, aneh gitu ya. Jadi setiap individu itu pasti berbeda-beda dan punya kapasitasnya sendiri ya. Betul. Ya. Jadi ngomong-ngomong kayak kan udah beranjak dewasa ini kan, pasti kita punya banyak feeling. Tadi Shannon juga ada cerita soal up and down-nya pada saat beranjak dewasa. Jadi salah satu rasa yang pasti paling dirasakan itu rasa kekecewaan. Dari Shannon pernah kayak kecewa? Pasti pernah kecewa. Tapi pernah nggak kecewa sama diri sendiri? Kecewa sama diri sendiri pernah. Karena pada saat itu beberapa tahun lalu itu aku bisa bilang kalau aku jahat sama diri aku sendiri. Memang pada saat itu banyak masalah, tapi aku belum cukup dewasa untuk menghadapi masalah itu dengan bijak, sehingga solusinya itu nggak solutif gitu. Aku mencari jalan keluar yang nggak baik, yang negatif, dan itulah yang membuat aku kecewa sama diri aku sendiri. Diri aku yang sekarang, kalau aku bisa ketemu sama diri aku yang dulu, bakalan banyak percakapan yang mungkin nggak terbayangkan gitu. Karena pada beberapa tahun lalu kondisi aku memang sangat nggak baik gitu ya, masih banyak hal yang dilakukan untuk tujuan yang nggak baik dengan cara yang tidak baik, dan diri aku yang sekarang tuh kecewa. Tapi menurutku kekecewaan itu bukan sebagai sesuatu yang membuat aku memusuhi diriku sendiri sih, tapi lebih ke dengan kekecewaan itu ya aku bangkit menjadi diriku sendiri yang ada pada saat ini. Karena dengan kekecewaan itu jangan kita jadikan sebagai batu sandungan, tapi jadikanlah sebagai batu loncatan. Dari kekecewaan itu, dari masalah itu, kita bisa belajar untuk menjadi orang yang lebih besar. Jadi yang lebih baik. Ya. Saya juga pernah merasa kecewa sama diri sendiri. Kan kayak Shannon ambasador yang pertama di Medan. Ya, saya juga ada ikut ambasador juga tahun lalu, dan kebetulan saya masuk sampai top 30. Pas announcement top 20 ada tersisa saya dan satu lagi teman saya yang saya yakin dia pasti masuk, cuma nama dia agak terpanggil.
Sampai pada akhirnya yang ke-20 nama dia terpanggil. Pada saat itu saya kayak kecewa. Kecewanya bukan karena saya gagal, karena gak kurang berusaha atau apa. Saya kecewa sama tubuh saya sendiri. Karena saya rasa kayaknya gara-gara saya gemuk, saya gagal deh. Kayak gitu. Jadi saya juga merasa sedih dan kayak rasanya kayak semua ini gagal saya gemuk lah. Saya gak mau buat ini lagi. Saya pernah seperti itu sih kecewanya. Menyalahkan diri Banyak. terus asal Iya, putus asa. Aku sendiri juga pernah sih ada di posisi yang sebenarnya itu salah. Karena bayangin aja nih, kalau misalnya ada teman atau seseorang yang datang curhat ke kita, aku nggak lolos loh di ujian ini, atau aku nggak lolos loh di lomba ini, apa mungkin karena aku jelek ya? Kita sebagai teman, ataupun kita bukan teman orang itu, kan nggak mungkin kita bilang, iya sih kamu jelek gitu. Pasti kita bakalan bilang, enggak kok, jangan menyalahkan diri sendiri. Mungkin ada kesempatan lain, gitu kan. Nah, kalau kita bisa berkata seperti itu kepada orang lain, kenapa sih kita nggak bisa berkata seperti itu ke diri kita sendiri? Kenapa kita malah memusuhi diri kita sendiri? Udah namanya kondisinya itu udah nggak enak kan, kita nggak lolos, malah kita makin menyalahi diri kita sendiri, kan jatuhnya itu jahat ya. Ya dulu aku juga mindsetnya seperti kamu gitu, ketika ada sesuatu hal yang tidak berjalan dengan ekspektasi aku, ya aku jatuhnya malah self blaming gitu, malah menyalahkan diri sendiri. Tapi in the end capek juga ya, Capek sih. dua hal yang tidak mengenakan dalam satu waktu, dan hal yang kedua itu juga kita sendiri yang menyebabkannya. Jadi ya kita nggak boleh seperti itu. Ya, benar sekali. Jadi kayak habis pun saya merasakan rasa kekecewaan terhadap tubuh saya itu, saya besoknya saya pikir kayaknya bukan karena itu deh. Jadi jangan stop gara-gara sesuatu hal bukan hal. Maksudnya jangan sampai diri sendiri yang salah. Bukan, dan juga jangan salahkan orang lain juga ya kan. Tapi kita harus try to be better in the next chapter. Jadi, ya. Kalau dari saya kemarin setelah saya kecewa, selanjutnya saya bangkit lagi, terus saya join organisasi dan juga UKM dan ULM, dan pada akhirnya saya juga lulus sana. Jadi dari situ tuh saya rasa, kayaknya bukan karena saya gemuk deh, kayaknya memang karena saya yang kurang berusaha kayak gitu. Nah, kalau dari Shannon, ada nggak tips sama trik kayak kalau misalnya sedang menghadapi rasa kekecewaan? Oke, mungkin ketika kita dihadapkan dengan satu keadaan yang membuat kita kecewa, kita nggak bisa langsung escape dari that condition. Tapi yang harus kita lakukan ya berdamai dengan diri kita sendiri. Karena apapun yang terjadi memang kan di hati kita udah sakit nih, udah luka. Jadi kita pun nggak boleh kan membohongi diri kita sendiri gitu. Jadi menurut aku ketika ada satu hal yang membuat kita kecewa, ya kita coba terima dulu dengan lapang dada. Ternyata memang hal itu nggak ditakdirkan saya gitu ya. Memang hal itu nggak seharusnya jadi milik saya gitu. Memang itu berat sih, itu sakit, itu pahit. Tapi dengan kita bisa accept the fact that memang nggak semua hal itu bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Kita kan jadi, at least ya, kita bisa lebih baik kepada diri kita sendiri, kita berteman dengan diri kita sendiri. Dan kalau kita nggak pernah mengalami yang namanya kecewa, kita nggak akan bisa jadi orang yang dewasa. Jadi kekecewaan adalah satu hal yang pasti dalam kehidupan kita, dan kita nggak pernah bisa escape itu. Yang kita bisa lakukan ya hanya bagaimana kita bisa bangkit dari kekecewaan itu. Menurut nggak pernah bisa minggir dari kekecewaan itu. Nah, jadi mungkin aku bisa bilang kalau pendewasaan itu ya memang a chapter full of disappointment gitu. Karena pas kita kecil, kita kan berpikir dunia ini enak gitu. We see things through rose-colored glasses gitu. Tapi ketika kita beranjak dewasa, wah ternyata banyak ya realita yang menghentikan kita untuk mengejar sesuatu. Like what I've mentioned before, aku punya cita-cita, aku punya kepentingan, tapi ternyata nggak semua hal itu bisa aku capai gitu. Karena ya kondisi
beberapa kondisi yang menghambat aku untuk mencapai itu. Tapi disappointment is something essential to our growth gitu. Iya. Karena ketika kita kecil, mungkin orang tua kita selalu bilang, jangan main-main dekat api itu panas. Tapi kita nggak akan pernah percaya sampai kita benar-benar pegang api itu dan buktiin kalau itu panas. Dan melalui pembuktian itulah yang kita akhirnya sadar, api itu panas dan aku nggak mau mendekati api lagi. Aku mau nyari sesuatu yang bisa bikin aku senang. Misalnya aku mau main ke dekat kulkas, lebih dingin daripada pegang api. Nah, ketika kita masih kecil itu kan kita suka discover things gitu kan. Iya. Mana yang benar dan mana yang salah, mana yang enak dan mana yang enggak. Ya dengan kita pada masa remaja itu kita mengalami disappointment, kita berekspektasi tinggi dan ternyata itu nggak tercapai, ternyata membantu kita loh ketika kita memasuki fase pendewasaan. Misalnya dulu aku pas SMP berpikir, wah kalau aku dapat juara 1, aku bakalan dibeliin laptop. Wah kalau aku bilang hal ini kepada pasangan, berarti dia pasti butuh aku nih, misalnya aku pasti ngambek gitu. Ternyata hal itu nggak berjalan sesuai dengan ekspektasiku. Ya tentu aja pada saat itu kecewa, sakit hati, sedih, galau. Tapi kan melalui hal itu juga kita jadi sadar, ternyata nggak baik ya berharap terhadap hal yang nggak pasti. Dan kita juga belajar jadi realistis. Ya gimana kalau kita berharap orang tua kita bakalan beliin kita sesuatu kalau misal kita juara 1, tapi pada faktanya orang tua kita itu nggak kenal yang namanya teknologi gitu. Jadi gimana mereka bakalan beliin kita? Yang ada kan kita namanya membuat sakit hati diri kita sendiri. Nah jadi melalui pengalaman itu ya aku jadi tahu, nggak boleh berharap lagi. Ini yang membuat aku menjadi dewasa. Berharap itu boleh, tapi tidak mengharapkan hal yang mustahil gitu. Jadi kita jadi tahu batas hal yang pantas diharapkan. Tapi menurut aku kekecewaan itu sesuatu hal yang sangat sangat wajar apabila kita kecewa di waktu dan situasi yang tepat. Misalnya kita udah belajar sampai tengah malam, tapi rupanya hasil ujian kita nggak memuaskan. Ya tentu kita kecewa, itu wajar. Tapi kalau misalnya kayak case tadi, kita ngambek, kita berharap dibujuk sama pasangan kita, itu kan jatuhnya jadi kayak nggak dewasa dan itu egoisme sih. Nggak realistis gitu. Iya benar. Ya jadi kekecewaan ya itu nggak pas gitu, nggak sesuai dengan kondisinya, nggak dewasa. Jadi kekecewaan itu sesuatu hal yang wajar, yang pasti terjadi dalam kehidupan manusia. Karena kita kan juga pastinya punya harapan, baik kita sudah belajar dengan giat, kita bisa dapat nilai yang memuaskan. Dan menurutku kekecewaan itu nggak bisa dihindari, karena kan dalam kehidupan kita ini kan kita punya satu roda yang ibaratnya kayak yin dan yang, hitam dan ada putih, ada kesedihan dan ada kesenangan. Kan kehidupan itu kita nggak bisa selalu luput dari yang namanya kesedihan, dari yang namanya emosi negatif. Jadi yang bisa kita lakukan hanyalah berdamai dengan itu. Kalau kita mau selamanya happy, ya tatanan roda yin dan yang itu ya bakalan rusak gitu kan. Karena yin dan yang itu supposed to be black and white in a balanced portion gitu. Ya, jadi kayak kecewa itu bukan selalu menjadi sesuatu yang dapat dilewati, dikesampingkan ya. Kecewa itu tetap datang. Tapi setelah rasa kecewa itu ada, kita harus segera cepat bangkit kembali dan ubah untuk menjadi yang lebih baik ya. Jadi kalau dari Shannon, kira-kira percaya nggak kalau bahwa kekecewaan itu datang paling terakhir? Atau kecewa itu bisa datang di awal atau di pertengahan? Menurut aku, terkadang kita juga bisa kecewa di awal. Ya makanya terkadang orang bilang kan ada yang namanya ketika kita mau mencapai sesuatu, ya kita harus susah terlebih dahulu. Di endingnya baru senang. Itu juga pernah terjadi di aku. Karena dulu kan aku sempat namanya kecewa banget di sekolah. Dan ini sedikit cerita ya. Dulu aku di sekolah itu aku gak pernah nangis. Aku gak pernah nangisin tentang pendidikan dan tentang sekolah. Tapi pintar lah tinggalnya.
Iya, bisa dibilang seperti itulah, hobi belajar. Hobi belajar. Tapi pada saat itu aku nangis karena aku pengen ke PTN, tapi nggak diizinin sama papaku. As what I've said before, orang tuaku itu strict kan, jadi nggak diizinin. Padahal aku udah mempersiapkan segala sesuatu, nilainya enggak, udah minta bantuan sama abang aku juga yang di sana, yang tinggal di apartemen. Maksudnya biar kita bisa sharing ke depannya. Dan endingnya nggak bisa. Jadi kan kecewa. Sebenarnya itu kecewa di akhir juga. Tapi menurutku itu adalah kekecewaan yang menjadi sebuah permulaan kenapa aku berakhir ends up di PH. Dan aku pun nggak menyesali apapun. Maksudku, ternyata God's plan itu benar-benar lebih baik dari yang aku bayangkan. Jadi dengan kita memiliki kekecewaan di awal, bisa aja kan kekecewaan itu membawa kita ke sesuatu hal yang lebih besar, lebih baik. Iya, antara kondisi yang berubah atau diri kita yang berubah menjadi diri yang lebih besar, yang lebih lapang dada, yang lebih baik. Jadi ada juga satu perkataan dari dosen wawasan dunia Kristen, Pak Yopan, yang bilang bahwasanya kita sebagai manusia itu gak boleh reaktif. Artinya ketika ada sesuatu hal yang terjadi sama kita, sesuatu hal yang buruk sekalipun, ya jangan di-label itu sebagai hal yang binat, ya. Bisa aja hal itu membawa kita ke satu rencana yang luar biasa gitu, yang gak pernah kita bayangkan. Jadi menurut aku kekecewaan itu ya bisa aja terjadi di awal, di tengah, di akhir. Tapi kalaupun kekecewaan itu terjadi di akhir, jangan jadikan itu sebagai end dari cerita kita. Kayak ada satu pendeta yang pernah bilang, Kak Raditya Olwan pernah bilang, jangan kasih titik kalau Tuhan masih mau kasih kita koma. Benar. Jadi kita nggak pernah punya kuasa atas kehidupan kita. Jadi kecewa pun kita, jangan menganggap udah akhir dari ini. Tapi lihatlah terus ke depan, ada rencana yang lebih besar yang menunggu kita. Jadi jangan putus asa dan stay on track gitu ya. Jadi kecewa juga bukan hal yang buruk. Kecewa juga bisa menjadi rasa motivasi bagi mungkin para tipoders, bagi Shannon, saya dan semua orang juga ya. Mungkin kayaknya udah gak terasa nih, udah mau di ujung dari podcast pada hari ini. Mungkin Shannon ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada para tipoders, mungkin yang lagi mungkin sekarang lagi merasa kecewa, lalu kayak nampak Tipok Podcast thumbnailnya judulnya tulis kecewa dan mereka klik video ini, ataupun yang para tipoders lain yang sedang ingin mendengarkan podcast yang episode kali ini, mungkin Shannon bisa sharing, berikan sedikit pesan-pesan. Oke. Mungkin pesan dari aku adalah, ya aku sangat suka kutipan tadi, jangan kasih titik kan maksud mau kasih koma dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah punya kuasa untuk tahu tentang destiny kita nggak tahu masa depan kita mau dibawa kemana. Jadi kekecewaan itu jangan dijadikan sebagai batu sandungan, ini dijadikan sebagai batu loncatan. Nah, kekecewaan itu juga depresi fokuskan harus dikonsumsi. Dengan kecewa kita tahu mana hal yang harus kita kembangkan ke depannya, mana hal yang harus kita hindari. Dan melalui kecewa itu ya kita akhirnya bisa merasakan kebahagiaan. Kalau kita selama ini merasakan kebahagiaan, ya kita nggak akan benar-benar tahu value dari kehidupan itu apa. Jadi kita bahkan hitam dan putih bagaikan robanin dan lihat akhir itu. Oke, jadi rasa kecewa itu bukanlah akhir dari segalanya. Kita harus tetap bangkit berdiri dan lanjut terus, gaskan. Oke, terima kasih Shannon telah meluangkan waktu untuk sesi podcast pada hari ini. Thank you juga kepada para sahabat-sahabat tipoders yang telah mendengarkan podcast kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Thank you semua. Sampai jumpa. Bye-bye.